wajahnya begitu berbinar dan juga merona. Terlebih tadi ketika kita sedang digital break, tim panitia memutarkan lagu-lagu yang begitu semangat dan inspiratif. Saking semangatnya ada yang request lagu teman-teman, udah kayak radio aja ya. Sekalian mau salam-salamnya, salam sapa buat teman-teman yang lagi sekolah, mungkin yang lagi kerja, buat orang tua. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu ya. Karena kita sekarang sedang berjuang bersama, sedang belajar bersama untuk menjadi pribadi berbeda sesuai dengan jargon kita. Yuk kita gaungkan kembali jargon acara dan juga jargon SMK. SMK Leadership Cambridge 2 tahun 2021. Oke, kemudian yang kedua SMK Vokasi Kuat. Tepuk tangan sekali lagi untuk kita semua. Pokoknya teman-teman ingat nih perkataan saya. 4 hari ini dalam hidup teman-teman, dalam hidup Bapak Ibu akan menjadi 4 hari yang mengesankan sepanjang hidupnya. Jadi mari kita buat sejarah, mari kita buat kenangan dengan indah pada sesi 4 hari ini. Dalam sesi materi yang kedua, setelah belajar bisnis, kita sudah juga belajar mencoba bikin bisnis model kanvas. Sekarang waktunya kita mengenal dengan era saat ini, era digital. Kenapa? Agar perjalanan hidup kita, bisnis yang dibangun juga bisa sesuai dengan era saat ini. Maka kita akan belajar terkait dengan literasi digital. Seperti apa materinya dan siapa yang akan menyampaikannya. Tentunya seseorang yang sudah ahli di bidangnya yang nanti akan langsung dikenalkan lebih detail, lebih dalam oleh moderator kita. Kali ini saya akan hantarkan seseorang yang akan bertugas mengawal sesi kedua yang akan menjadi moderator. Beliau adalah seorang wanita yang merupakan aktivis Forum Indonesia Muda Angkatan 21 yang berasal dari Tarakan, Kalimantan. Dan saat ini tengah menempuh pendidikan sebagai mahasiswi semester akhir jurusan pendidikan bahasa Inggris di Universitas Borneo Tarakan. Dan juga beliau aktif di organisasi internal kampus, menjadi Dewan Penasehat Organisasi untuk English Student Association dan juga staf Kementerian PSDM BEM Universitas. So teman-teman siapkan semangat Anda semua, siapkan jiwa, raga, pikirannya, dan marilah kita sambut dengan tepuk tangan yang paling meriah. Inilah dia Arafah Nur Hidayah. Terima kasih Kak Fauzi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Gimana nih? Tadi abis digital break ya? Udah pada cemil-cemil nih. Wajahnya udah pada ceria semua, semangatnya sudah kembali, luar biasa. Baik, Bapak Ibu Guru serta peserta didik, peserta SMK Leadership Cambridge 2 tahun 2021, kini kita memasuki sesi materi yang kedua, yakni materi yang penuh dengan media-media yang digandrungi anak-anak zaman sekarang. Kira-kira materi apakah itu? Oke. Boleh di-drop di kolom chat? Kira-kira materi apa yang akan kita dapatkan? Apa ya? Oke, literasi digital. Benar sekali teman-teman semua. Nah, di literasi digital ini sungguh banyak media-media yang digandrungi anak-anak, juga penyebaran informasi yang luar biasa cepatnya. Kali ini kita akan ditemani oleh seorang narasumber yang luar biasa. Penasaran nggak nih siapa narasumbernya? Oke, biar makin penasaran, kita masuk ke sesi berikutnya dulu untuk pretest terkait dengan digital literasi. Biar teman-teman masih makin penasaran nih, siapa ya kira-kira narasumbernya? Oke, luar biasa udah ada yang jawab benar ternyata. Oke deh teman-teman, sebelum kita menyapa narasumber, mari kita melakukan pretest terlebih dahulu. Nanti untuk linknya akan dibantu oleh kakak-kakak panitia, akan di-drop di kolom chat dan juga ditampilkan di layar. Oke.
Silakan kepada Bapak Ibu guru dan peserta didik untuk mengerjakan pretestnya terlebih dahulu. Waktunya 5 menit dimulai dari sekarang. Baik, luar biasa. Tadi kita sudah mengisi yang pretest. Bagi teman-teman peserta, Bapak Ibu guru, juga peserta didik yang masih mengisi pretestnya, tidak apa-apa, silahkan dilanjutkan terlebih dahulu. Namun yang sudah mengerjakan pretest, boleh dong? Pengen tahu nih, kira-kira dapat berapa ya nilainya? Boleh dong di-drop di kolom komentarnya. Luar biasa, oke. Wah, mantap. Udah pada bisa semua ternyata, luar biasa. Oke, siap. Baik, kita langsung saja nih. Karena sepertinya pesertanya udah nggak sabar pengen kenalan sama narasumber literasi digital pada sesi hari ini. Saya spoiler dulu nih pematerinya.
Beliau merupakan wanita karir yang lahir tanggal 3 April 1979 yang sudah berkecimpung selama 15 tahun di dunia penerbitan. Aktif menjadi seorang penulis, editor, konsultan independen bidang penerbitan dan komunikasi kreatif, serta pembicara di banyak sekali festival literasi dan juga fasilitator forum kreatif. Siapakah beliau? Please welcome Mbak Windy Aristanti. Halo. Halo Lupa Mbak tadi Windy. masih di mute. Gimana Mbak Windy kabarnya hari ini? Sehat Kabar kah? baik Arafa. Gimana dari Iya. Tanah Borneo nih? Jauh juga kamu ya. Karena online mendekatkan kita semua ya Mbak Melipat Windy. jarak, betul-betul. Ini teman-teman dari mana aja nih Arafa? Luar biasa, ini ada dari perwakilan seluruh SMK terpilih dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Bapak Indonesia, Ibu juga luar wow. biasa. Kita berkumpul ya dari Sabang sampai Merauke nih. Benar. Hai semua. Oke deh. Mbak Windy kayaknya pesertanya udah beneran gak sabar deh nih. Pengen banget dapat ilmu, dapat pengetahuan, dan nyobain langsung gimana sih materi dan praktiknya nih di materi literasi digital kita. Kalau begitu langsung saja kepada Mbak Windy Aristanti, waktu dan layar silahkan. Terima kasih. Aku minta tolong dipresentasikan ya. Hai semua ya, ini aku membaca komentar-komentar yang kalian tuliskan. Ada dari Muara Enim, itu Sumatera Selatan ya. Lalu kemudian ada Tarakan, Bali, Maluku Utara. Oh. Ada Nusa Tenggara Barat, Sulawesi. Rame banget. Hai semua, senang banget bisa ketemu kalian. Semoga nanti materi yang akan disampaikan dalam kurang lebih 1 jam ke depan ini bisa dipraktikkan. Karena aku berusaha sedapat mungkin membuatnya sederhana, langsung menggunakan kata-kata kunci sehingga teman-teman nggak harus terlalu diributkan dengan teori, tapi kita akan langsung lihat apa saja sih sebenarnya hal-hal mendasar yang perlu diperhatikan ketika teman-teman hendak menjadi warga dunia yang melek digital. Nah, judulnya berdaya karena melek digital. Jadi karena sekarang ini era apa-apa serba digital, kita memang harus dituntut bisa memiliki literasi digital yang baik. Literasi digital itu nggak perkara kita baca buku elektronik, baca bukunya bentuknya sekarang e-book, bukan seperti itu. Literasi digital tidak di situ. Literasi digital justru lebih luas dari situ. Dan ketika teman-teman menguasai literasi digital ini, maka diharapkan teman-teman lebih berdaya, tidak menjadi korban atau mainan dalam dunia digital. Karena kalau dilihat sekarang kan banyak sekali ya perisakan atau perundungan itu secara cyber. Perisakan atau perundungan itu bully, bahasa Indonesianya bully. Jadi kalau cyberbullying berarti kita nyebutnya perisakan secara digital atau perisakan secara cyber. Oke, boleh lanjut? Nah, ini aku ngajak teman-teman untuk bersama-sama memahami dulu apa yang disebut dengan literasi digital. Literasi digital itu adalah kemampuan kita menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, membuat, dan mengomunikasikan informasi yang membutuhkan keterampilan kognitif dan teknis. Sekarang kalau kita lihat nih, kenapa keterampilan kognitif dan teknis diperlukan? Karena itu yang membuat kita bisa terhindar dari jebakan-jebakan digital, hoax, remakan isu yang nggak penting, atau kemudian melakukan tindakan-tindakan yang justru membuat kita menjadi orang yang dirundung atau orang yang merundung. Nah, ini disebut dengan literasi digital ya. Jadi kemampuan kita menggunakan pengetahuan kita. Kalau memahami literasi sendiri kan literasi itu bukan sekedar tulis Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Di sini ada para guru, para pendidik dan justru anak didik ya. Menyenangkan sekali karena kemudian dalam digital kita menjadi setara kan kemudian kita lihat. Nah, ini adalah keterampilan kita menggunakannya dan pengetahuan kita bagaimana cara menggunakannya. Berikutnya, mengapa literasi digital ini diperlukan?
Karena lewat literasi digital sebenarnya akan teman-teman pahami dan manfaat atau benefit yang akan didapatkan tiga hal ini. Satu, kita jadi memahami dasar-dasar keamanan internet. Kita semua perlu tahu cara melindungi diri kita di dunia digital. Nah, dengan literasi digital sebenarnya kita akan belajar, ini baru pengantar ya teman-teman, nanti kemudian pasti minta lagi nih ya ke pihak penyelenggara hal-hal yang lebih diperlukan lagi dalam dunia literasi digital ya, misalnya keamanan internet dan segala macam. Ini apa? Karena tujuannya kita juga jadi tahu bagian mana dari kita yang harus dilindungi, privasi, lalu apa yang boleh kita bagikan ke media sosial, apa yang tidak, lalu bagaimana juga kita menciptakan kata sandi yang tepat. Ini adalah hal-hal dasar, teman-teman. Karena kalau enggak, justru yang terjadi kalau kata sandi kita enggak kuat, semua perangkat digital kita mulai dari email, media sosial, atau apapun yang kita gunakan untuk berinteraksi di alam atau di lingkungan digital, itu bisa dibobol oleh hacker. Lalu kemudian kita juga harus memahami bagaimana kita mengatur privasi kita supaya data kita nggak tersebar. Kayak kemarin tuh tiba-tiba ada heboh-heboh tuh kan di Twitter dan di dunia digital tentang data presiden yang tersebar akibat sertifikat vaksin. Nah, disinilah juga kita harus paham apa aja yang bisa kita bagikan di media sosial kita. Sekarang udah dikasih tahu, boarding tiket pesawat tuh nggak boleh dibagi, KTP tuh nggak boleh dibagi, lalu kemudian surat-surat berharga tuh nggak boleh difoto dan dibagikan, nggak boleh. Nah, kadang-kadang keinginan kita untuk nunjukin atau sebenarnya tanpa sadar sebenarnya kita pengen berbagi gitu ya, aku mau traveling ke sini nih misalnya, terus difoto nih, atau ngomong gini, tebak aku mau kemana, terus boardingnya difoto, terus dibagikan. Teman-teman, itu mungkin perkara yang terlihat sepele, tapi ternyata jangan lakukan. Karena apa? Karena dalam satu boarding pass, itu data kalian ada di situ semua. Dan orang bisa ngebobol data tersebut. Itu contoh paling sederhana misalnya. Lalu kemudian memahami cyberbullying atau perisakan secara cyber dan menghindarinya. Ini supaya kita tidak jadi pelaku, kita juga nggak jadi korban. Ini penting gitu. Dan persoalan cyberbullying ini justru memang harus bermula baik dari pemahamannya dari rumah dan dari sekolah, baik dari para pendidik juga dari peserta didik. Jangan salah, guru juga bisa dirundung oleh muridnya loh di dunia digital. Itu tadi, di dunia digital semua setara, hierarki jadi tidak ada. Kita semua menjadi sama. Bisa jadi guru malah menjadi korban perundungan muridnya. Itu sangat bisa terjadi. Makanya kita harus mempelajari bagaimana cara agar kita tidak jadi pelaku, juga tidak jadi korban. Kemudian kunci masa depan. Gini, kalau kita bicara tentang karir saat ini, selalu ada bagian di mana dalam karir itu dibutuhkan keterampilan atau komunikasi kita dalam dunia digital. Sekarang bahkan kalau seseorang melamar pekerjaan, dia sudah harus menyertakan alamat atau akun media sosialnya. Karena apa? Karena HRD akan mengecek kontennya. Akan dilihat. Nah, kadang-kadang, bahkan ya sekarang malah udah suka dicari-cari tuh dosa masa lalu gitu ya. Oh, Twitter tuh dicari sampai tahun-tahun kapan gitu ya, lalu dikasih tahu, nih tahun sekian kamu pernah nge-tweet kayak gini dan segala macam. Itu jejak digital tuh kejam banget teman-teman. Karena itu pastikan ketika kalian berkomunikasi secara digital, lakukanlah secara bertanggung jawab karena saat ini itu yang menentukan masa depan kalian. Oke, semoga sampai di sini aku bisa diikutin ya. Kalau aku misalnya bicara terlalu cepat atau ada bagian yang tidak bisa dipahami atau teman-teman minta diulangin, tinggal taruh di kolom komentar misalnya, KW, aku biasanya dipanggil KW. Nama aku Windy Arestanti, tapi biasanya aku dipanggil KW oleh semua orang. KW, terlalu cepat. KW, bagian ini tolong diulangin. Tinggal tulis di kolom komentar ya, biar nanti aku bisa review atau mengulas kembali. Boleh ke halaman berikutnya. Iya, KW, benar, KW. Pakai huruf WW, tapi bukan berarti aku barang KW ya. Ini asli loh, Windy yang asli ini. Oke, garing krik. Oke, sekarang kita masuk ke hal yang paling mendasar untuk dipahami kalau kita akan menguasai pengetahuan digital atau literasi digital. Ini adalah 8 elemen dasar. 8 elemen dasar inilah yang coba aku bagikan ke teman-teman.
8 elemen dasar ini ditemukan oleh Dow Belshau. Sebenarnya ada banyak orang yang membuat teori tentang literasi digital, tetapi menurutku Dow Belshau ini salah satu yang paling komprehensif karena dia mampu memuat 8 elemen dasar yang bersifat 360 dan mampu masuk pada wilayah-wilayah tidak terduga. Jadi komprehensif banget gitu yang ini. Oke, boleh? Salin dia berikutnya. Boleh diulangi, kenapa? Maaf, aku cek dulu ya. Ini ada komentar dari teman-teman. Boleh diulangi yang mana? Boleh minta tolong jangan terlalu cepat bicaranya, Kak. Oke, paham. Yang menyebabkan oke. Kecepatan, oh baiklah, kita coba pelan-pelan ya, karena waktunya 55 menit. Baik, tapi sampai sejauh ini semua bisa dipahami ya, masih ya. Nah, sekarang kita masuk ke 8 elemen dasar dalam literasi digital. Nomor 1, teman-teman, adalah kultural. Ini sengaja aku masih tetap pakai bahasa Inggrisnya, karena sebenarnya disebut kadang-kadang 8C. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, C-nya jadi nggak berlaku. Makanya aku pertahankan dalam bahasa Inggris ya. Kultural. Kalau kita bicara tentang elemen pertama, kultural, itu kita bicara tentang bagaimana bersikap dalam dunia digital. Ini kita memahami unsur budaya, di mana kalau kita bicara tentang budaya, maka kita akan bicara tentang memahami sejarah